Cari guru yang benar-benar pemahamannya lurus, yang hanya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Menyibukkan diri dengan amal-amalan soleh seperti baca Al-Quran, berzikir, zikir pagi petang tentunya. Intinya mulai sekarang kalian harus melakukan hal-hal yang ada nilai plusnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mahijratul Jannah Official. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana mengawali hijrah dari nol. Jadi yang pertama itu niat, sungguh-sungguh karena Allah ingin merubah diri menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah sholat taubat. Jadi seketika itu juga kita harus meninggalkan dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Misalkan kemaksiatan, seperti saya nggak pakai kerudung gitu ya, tampilan seksi gitu kan, membuka aurat, itu kan termasuk kemaksiatan. Nah, kita meninggalkan sedetik itu juga, kita sholat taubat, memohon ampun kepada Allah, dan tidak berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu lagi. Jadi pada saat itu juga saya langsung memutuskan untuk berhijrah dan menggunakan cadar. Jadi seketika itu juga kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, bermajelis ilmu, yaitu kita menuntut ilmu, mencari ilmu syariat yang benar-benar ketentuannya itu, rujukannya itu Al-Quran dan hadis gitu ya. Jangan berhenti menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Nah, ketika kita mau menuntut ilmu, yang pertama kali kita harus cari benar-benar adalah majelis ilmu yang benar, dengan ustadz-ustadz yang benar. Cari guru, cari ustadz yang benar-benar rujukannya itu, patokannya itu hanya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis, itu yang kita lakukan. Kalau Allah tidak memerintahkan, Rasulullah tidak mencontohkan, jangan melakukan. Karena agama Islam ini sudah sempurna dengan dihadirkannya Rasulullah, Nabi yang terakhir di dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, untuk menuntun kita gitu. Jadi Allah itu menciptakan Rasulullah, Nabi yang terakhir. Sudah sempurnalah agama Islam ini dengan adanya beliau. Dan kita tuh diperintahkan untuk mengikuti ajarannya Rasulullah. Nah, gitu. Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar bermanfaat untuk teman-teman kita juga di luar sana dan menjadi amal jariah untuk antuna sekalian dan saya juga, amin. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi saat aku upload video terbaru. Dan buat kalian semua yang baru mau mulai hijrah, atau yang sedang hijrah, atau yang ingin bercadar, atau yang baru mulai mau bercadar, kalian mendapatkan channel yang tepat. Alhamdulillah. Insya Allah di channel ini saya akan selalu share tentang pengalaman hijrah saya, motivasi untuk kalian semua yang baru ingin hijrah atau ingin bercadar. Dan yang keempat, kita harus mulai menyibukkan diri dengan amalan-amalan soleh, teman-teman. Misalnya kayak membaca Al-Quran. Itu membaca Al-Qurannya kita dengan artinya ya, teman-teman. Jadi yang biasanya kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib-wajib aja, nah setelah kita hijrah itu kita harus menjalankan amalan-amalan yang sunahnya juga gitu loh. Jadi ada nilai-nilai plusnya gitu loh, teman-teman. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, biasanya kita cuma baca-baca aja. Nah, kali ini tuh kita setiap membaca Al-Quran harus dengan artinya. Jadi kita tuh paham apa yang kita baca gitu. Terus kita harus mulai zikir pagi petang agar Allah memberikan keselamatan kita gitu kan. Banyak-banyak puasa sunnah deh. Misalnya puasa Senin Kamis kan udah biasa nih ya. Nah, sekarang kita mulai dengan puasa Ayamul Bid misalnya, atau puasa Nabi Daud. Tahu nggak puasa Nabi Daud yang satu hari puasa satu hari enggak? Itu kan puasa yang paling disukain ya sama Rasul. Banyak-banyak bersedekah, teman-teman. Banyak-banyak bersedekah, terutama sedekah kepada keluarga sendiri ya. Kalau misalnya kita punya keluarga yang tidak mampu, itu lebih baik. Dan yang paling utama itu sedekah subuh, teman-teman. Jadi ketika kita setelah sholat subuh itu
kita langsung bersedekah. Jangan lupa untuk selalu pergi menuntut ilmu ya, ke taman-taman surga. Maksudnya adalah ke majelis-majelis ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib. Jadi menuntut ilmu itu bukan setahun 2 tahun ya teman-teman, bukan sehari 2 hari, tapi menuntut ilmu itu seumur hidup kita. Terus teman-teman yang biasanya kalian gak pernah sholat tahajud, aku saranin kalian harus mulai sholat tahajud ya minimal 2 rakaat tahajud, 1 witir deh. Itu sih kayak aku banget ya, yang gak apa-apa lah, yang penting kan rutin. Hijrah, ketika kita sudah mengenal sunnah, itu rasanya ibadah-ibadah sunnah kalau kita nggak lakuin itu rugi banyak gitu loh, rugi bandar, rugi banget. Karena apa? Karena itulah nilai plusnya buat kita gitu loh, pahalanya tuh banyaknya di ibadah sunnah gitu loh. Misal yang wajib nih ya, misalkan kita sholat wajib 4 rakaat zuhur, itu kan belum tentu ya sholat wajibnya tuh kita fokus semua gitu ya teman-teman. Pasti antara 4 rakaat itu mungkin ada beberapa rakaat yang kita tuh nggak fokus ya, sehingga mungkin pahalanya tuh lebih sedikit. Nah, ketika kita melakukan sholat qobliyah ba'diyah, itu kan sunnah, jadi ketutup tuh teman-teman. Terus yang terakhir ya, yang kelima adalah mencari teman-teman yang soleh dan solehah. Nah, kalau kita kan akhwat ya, kita nyarinya jangan temen yang soleh, temennya yang solihah. Karena ini ukti-ukti ini banyak yang salah nih kalau menurut pandangan saya ya memang salah sih ya. Ketika hijrah terus ketemu ikhwan nih misalnya di sosmed, kenalan tuh, akhirnya hijrah bareng yuk ukti, nggak ada tuh yang kayak gitu ya teman-temannya, jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai hijrah bareng sama ikhwan, nggak usah, nggak perlu, nggak butuh ya. Kita hijrah aja sendiri. Dia juga kan baru hijrah, sama-sama baru hijrah tuh, jadi nggak usah sok-sokan yang mau hijrah bareng deh. Dia kan ikhwan tuh bukan mahram kita ya, kecuali kita hijrah bareng suami kita, hijrah bareng kakak kita, saudara kita yang mahram gitu, oke lah hijrah bareng. Nah kalau ikhwan di sosmed ngajakin hijrah bareng, jangan mau. Nggak ada cerita hijrah bareng ikhwan ya. Jadi kalian itu harus mencari teman-teman yang solehah, khususnya yang satu majelis di lingkungan sekitar kalian gitu. Jangan yang jauh-jauh ya, yang jauh-jauh juga nggak apa-apa sih, misalkan ketemunya di sosmed gitu ya, atau di grup WA muslimah gitu, nggak apa-apa sih. Cuman kalau bisa yang lebih deket deh sama kita, yang satu majelis deh, jadi bisa janjian tuh berangkat kajian bareng, misalkan baca Al-Quran bareng misalnya, atau janjian yuk puasa sunnah bareng atau gimana, pokoknya saling mengingatkan lah dalam kebaikan gitu. Terus kalau misalkan sahabat yang solehah tuh biasanya teman-teman yang benar-benar mencintai kita karena Allah, mereka itu kalau misalkan kita berbuat salah, mereka itu berani gitu negor kita, tapi menegornya nggak di depan orang banyak, nggak di halayak umum ya. Jadi nanti kita berdua, ketika kita berdua gitu, dia kamu tadi jangan gini ya gitu, jangan gini ya, maksudnya dia memberitahukan kita. Nah kita tuh jangan marah, kita tuh harusnya senang karena kita tuh dikasih tau, oh iya ukti terima kasih diingatkan gitu ya. Jadi itulah sahabat yang solehah tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh memberikan kita syafaat nggak cuma di dunia, tapi juga nanti memberikan kita syafaat di akhirat ya. Intinya teman-teman, kita itu harus mulai untuk melakukan ibadah-ibadah yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan gitu ya, yang biasanya kita cuma wajib-wajib aja ya, kita sekarang sunnah-sunnah aja. Dan kita tuh harus sering-sering bermajelis ilmu biar iman kita tuh nggak cepet drop gitu, nggak cepet down, jadi tercas lagi, jadi 1000 watt lagi, seger lagi gitu. Soalnya kalau nggak bermajelis ilmu biasanya rata-rata kebanyakan abis hijrah sehari 2 hari 3 hari sebulan, abis itu down lagi gitu. Terus usahakan selalu berkumpul dengan orang-orang yang solehah gitu teman-teman. Kita harus punya teman yang solehah, jadi bisa saling mengingatkan ketika kita berbuat salah, ketika kita lagi down, lagi ya kurang iman turun segala macam. Jadi kita bisa disupport gitu sama mereka. Nah teman-teman, sekian dulu sharing kali ini, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari saya, dari kurangnya ilmu yang ada dalam diri saya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.